Fari Sudaders, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025. Untuk bagian yang pertama, dikisahkan seorang wanita yang ingin mempelajari bela diri demi balas dendam karena dulu keluarganya telah dibantai oleh pasukan bandit, hingga ia bertemu dengan seorang pendekar tingkat tinggi yang bernama Huang Yaoxi yang terkenal dijuluki sebagai si sesat timur. Bahkan di dalam perjalanannya demi menjadi pendekar terkuat, wanita itu pun mencari kitab 9 yin yang terkenal akan kehebatan jurus bela dirinya. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Mei Rohua yang dipaksa masuk ke dalam paviliun Kunfang untuk melayani ketua bandit di wilayah tersebut. Di tengah paksaan, wanita itu mendengar cerita legenda dari seorang narator yang ada di sana dengan menceritakan tentang kitab 9 yin, yang dimana jika memiliki kitab tersebut, maka orang yang mempelajarinya tidak akan terkalahkan. Dan ketika kain yang menutupi matanya dilepas, ketua bandit yang bernama Qiu Yunhai itu pun begitu terkejut karena wanita yang ada di hadapannya itu merupakan anak dari keluarga Mei, keluarga yang pernah dibantai olehnya 10 tahun yang lalu, sehingga Qiu Yunhai pun meminta salah satu anak buahnya untuk membunuhnya. Mei Rohua yang berhasil kabur dari pavilion, ia pun dikejar oleh mereka. Di tengah pengejaran, ia lalu ditolong oleh seorang kakek tua yang membawa kereta kuda, sehingga ia pun berhasil selamat. Ia lalu bersembunyi di sebuah rumah kosong di tengah hutan. Namun ternyata persembunyiannya telah diketahui oleh pasukan bandit. Ia yang terus berlari dan entah mau kemana ia akan pergi. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pendekar tingkat tinggi. Hanya dengan sekali serangan, membuat pasukan bandit terpental tak berdaya. Pendekar tingkat tinggi ini bernama Huang Yaoxi yang dijuluki sebagai pendekar si sesat timur. Dengan melihat kemampuannya yang begitu hebat, Mei Rohua meminta Huang Yaoxi untuk menerima ia sebagai muridnya karena ia ingin balas dendam terhadap pasukan bandit tersebut yang dulunya telah membantai keluarganya. Walaupun Huang Yaoxi menolak, namun di sisi itu ia akan mengajarinya 3 jurus. Bahkan Huang Yaoxi juga akan memberikan sedikit tenaga dalam kepadanya supaya Mei Rohua bisa bela diri untuk melawan mereka. Singkatnya esok hari pun tiba. Mei Rohua yang kini telah memiliki 3 jurus serta tenaga dalam. Tanpa basa-basi ia lalu kembali ke paviliun Kunfang dan membantai mereka semua. Namun ia bukanlah lawan dari Qiu Yunhai, sehingga ia pun kalah dan kembali ditangkap oleh Yaoxi yang merupakan tangan kanan dari Qiu Yunhai. Tak lama kemudian, datang seorang wanita bernama Feng Heng yang dijuluki sebagai Nyonya dari Pulau Bunga Persik yang langsung menghentikan mereka untuk tidak menyiksa seorang wanita. Ketika mereka akan diserang, tiba-tiba pengawalnya datang yang bernama Honggu. Walaupun ia berhasil mengalahkan anak buah bandit tersebut, namun tetap saja ia bukanlah lawan dari Yaoxi. Dan di saat Yaoxi akan menyerang kembali, seketika serangan dari jarak jauh menyerangnya. Yang ternyata serangan itu berasal dari Huang Yaoxi yang merupakan suami dari Nyonya Feng Heng. Huang Yaoxi yang akan membawa istrinya pergi, namun istrinya tersebut meminta suaminya itu untuk membawa Mei Rohua juga.
Setelah mereka kembali ke rumah, Nyonya Feng Heng yang menderita semacam racun yin atau racun dingin, Wang Yaoxi yang merupakan suaminya selalu menggunakan tenaga dalamnya untuk menekan racun tersebut. Namun masalahnya tanpa sepengetahuan Nyonya Feng Heng, racun itu menyerang suaminya setelah menekan racun tersebut, sehingga Wang Yaoxi selalu dalam kondisi terluka berat akibat racun tersebut. Setelah menekan racun istrinya, Mai Rauhua kembali meminta Wang Yaoxi untuk menjadikan ia sebagai muridnya karena dulu keluarganya telah dirampok dan dibantai oleh pasukan bandit tersebut, sehingga ia ingin membalas dendam terhadap mereka. Walaupun Mai Rauhua sudah 2 kali meminta ia untuk dijadikan sebagai muridnya, namun Wang Yaoxi tetap menolaknya dan bahkan memintanya untuk pergi dari sini. Mendengar pembicaraan mereka dari luar, Nyonya Feng Heng memanggil suaminya dan memintanya untuk menerima Mai Rauhua sebagai muridnya. Karena saat bahaya tadi, Mai Rauhua melindunginya dari serangan bandit tersebut, sehingga ia yakin jika Mai Rauhua merupakan wanita baik, walaupun memiliki sebuah alasan ingin belajar bela diri untuk balas dendam. Di malam harinya, Qiaoxi yang berlutut di hadapan Qiu Yunhai dengan meminta maaf karena ia tidak becus menangkap Mai Rauhua, sehingga ia meminta sang ketua untuk menghukumnya sekarang juga. Namun ternyata sang ketua tidak marah kepadanya dengan menjelaskan jika orang yang mereka temui sebelumnya bukanlah pendekar biasa, melainkan pendekar tingkat tinggi yang bernama Wang Yaoxi yang dijuluki sebagai pendekar si sesat timur, sekaligus salah satu 5 master tingkat tinggi dunia persilatan. Lalu sesaat Qiaoxi pun mengingat jika di malam itu Wang Yaoxi juga pernah menolong Mai Rauhua. Namun ia juga melihat Wang Yaoxi memuntahkan darah setelah menyerang mereka di malam itu, sehingga ia menyadari jika Wang Yaoxi kini sedang terluka parah. Mendengar hal tersebut, sang ketua pun meminta Qiaoxi untuk membunuhnya, karena jika misi ini berhasil, maka mereka akan terkenal. Kembali kepada Mai Rauhua yang terus berlutut di depan pintu supaya Wang Yaoxi mau menerima ia sebagai muridnya. Namun dikarenakan sudah seharian ia berlutut tanpa makan dan minum, seketika ia pun pingsan di tempat karena kelelahan. Wang Yaoxi lalu membawanya masuk ke dalam. Namun setelah memberikan tenaga dalam, seketika racun itu pun kembali menyerang tubuhnya, sehingga ia pun bermeditasi untuk menekan racun tersebut. Dengan waktu yang sama, Qiu Yunhai bersama pasukannya sudah di depan rumah dengan meminta Wang Yaoxi keluar dan bertarung dengan mereka. Wang Yaoxi yang sedang bermeditasi tidak ingin meladeni para bandit tersebut, sehingga Mai Rauhua pun terpaksa keluar yang disusul oleh Nyonya Feng dan juga pengawalnya. Wang Yaoxi yang menyadari jika istrinya akan diserang, seketika ia pun melesatkan serangan. Lalu ia meminta mereka untuk segera pergi ke dermaga, sementara ia akan melawan pasukan bandit tersebut. Setelah kondisi sudah aman, Wang Yaoxi kembali dipinta oleh istrinya untuk menerima Mai Rauhua sebagai muridnya. Karena tidak ada pilihan lain, Wang Yaoxi pun meminta mereka bertiga untuk bersiap-siap pulang ke Pulau Bunga Persik, yang artinya Mai Rauhua diterima sebagai muridnya, sehingga Mai Rauhua pun begitu senang. Di Pulau Bunga Persik, mereka berempat yang merupakan murid dari Wang Yaoxi sedang bersantai menikmati indahnya pantai di siang hari. Namun seketika mereka menjadi panik ketika murid kelima yang bernama Mian Feng telah melihat sebuah perahu berlayar ke arah pulau ini, sehingga ia menganggap jika perahu itu milik guru mereka. Pada awalnya murid pertama, kedua dan keempat tidak percaya jika guru mereka pulang lebih awal. Namun setelah mereka melihat dengan teliti dan ternyata perahu itu memang benar milik sang guru, sehingga mereka yang panik langsung merapikan barang-barang tersebut. Ketika sampai di sana, keempat murid itu begitu heran melihat Mai Rauhua ada di sana, sehingga satu persatu dari mereka pun memperkenalkan diri. Dan dikarenakan semua murid Wang Yaoxi menambahkan akhiran Feng pada namanya, Mai Rauhua yang kini resmi menjadi muridnya pun harus berganti nama, sehingga namanya menjadi Mai Chao Feng.
Setelah itu Nyonya Feng Heng membawa Chow Feng ke sebuah kamar yang nantinya akan ditempatinya. Dan dikarenakan tenaga dalam Chow Feng masih lemah, ia memintanya untuk menemui Mian Feng yang merupakan murid kelima untuk meminta 3 butir pil giok 9 bunga buatan khusus dari pulau bunga persik mereka yang berguna untuk memperkuat fondasi dan energi vitalnya, bahkan juga sangat bermanfaat bagi latihannya. Dan di keesokan harinya, Ling Feng yang merupakan murid pertama dan Chang Feng yang merupakan murid keempat sedang berlatih pedang di depan kamarnya Chow Feng. Dan Chow Feng yang melihat hal itu, di sana ia meminta mereka untuk mengajari ia teknik pedang tersebut. Namun kedua murid seniornya tidak bisa mengajarinya begitu saja karena yang akan mengajarinya nanti adalah guru mereka. Lalu tak lama kemudian sang guru pun datang untuk mengajarkan mereka bela diri. Dengan melihat salah satu muridnya tidak ada di sana, yang tak lain adalah Xuan Feng yang merupakan murid kedua, sehingga ia pun menanyakan keberadaannya kepada mereka. Mereka yang mengetahui jika Xuan Feng sedang bermalas-malasan untuk berlatih. Di sana mereka membela Xuan Feng dengan berbohong kepada sang guru dengan mengatakan jika Xuan Feng sedang tidur karena semalaman Xuan Feng berlatih dengan keras. Namun tidak dengan Chow Feng yang matanya melihat ke arah atas, dan sang guru yang menyadari Xuan Feng ada di atas sana. Ia pun langsung menyerangnya. Sang guru yang begitu marah kepadanya karena Xuan Feng lebih memilih bersantai dan meminum arak dibandingkan berlatih bela diri, sehingga sang guru menawarkan kepada semua muridnya jika mereka ingin bebas dan tidak ingin berlatih bela diri lagi. Sang guru pun tidak memaksa mereka untuk tinggal di pulau bunga persik ini. Di sana Xuan Feng begitu marah kepada Chow Feng karena tadi telah memberitahukan keberadaannya. Namun Chow Feng yang dituduh seperti itu justru tidak terima dan berbalik marah karena akibat tindakan Xuan Feng yang malas-malasan membuat sang guru tidak jadi mengajarkan ia bela diri. Kemudian Chow Feng menemui sang guru yang sedang termenung sendirian, dan dikarenakan kedatangan Chow Feng ke pulau persik ini hanya ingin belajar ilmu bela diri dari sang guru, Chow Feng pun meminta sang guru untuk mengajari ia ilmu bela diri terhebat di pulau bunga persik ini. Namun sang guru meminta Chow Feng untuk mempelajari ilmu dasar terlebih dahulu yang bernama jurus telapak air biru, dan yang paling ahli di antara keempat muridnya adalah Xuan Feng, sehingga sang guru meminta Chow Feng untuk menemuinya. Chow Feng lalu menemui Xuan Feng yang sedang mendapatkan hukuman dari sang guru, dan Xuan Feng langsung menolak ketika mengetahui kedatangan Chow Feng karena ingin belajar jurus telapak air biru darinya. Di sana Chow Feng pun langsung meminta maaf karena sebelumnya ia telah menghinanya dengan sebutan murid perusuh, sehingga Chow Feng meminta Xuan Feng untuk memberikan ia kesempatan sekali lagi dan mengajari ia teknik bela diri dasar tersebut. Pada awalnya Xuan Feng ingin menolak kembali, namun sesaat ia memiliki sebuah ide. Dengan syarat jika Chow Feng ingin diajari teknik tersebut, maka Chow Feng harus menyapu semua kelopak bunga yang jatuh, dan dengan terpaksa Chow Feng pun mengikuti perintahnya. Demi balas dendam karena sebelumnya Chow Feng pernah menghinanya dengan sebutan murid berusuh dengan teknik bela dirinya, Xuan Feng pun mengembuskan angin yang membuat kelopak bunga berjatuhan. Chow Feng yang menyadari jika ia sedang dipermainkan, tanpa basa-basi ia pun pergi dari sana. Di malam harinya, Xuan Feng pun lalu menemui Chow Feng dan mengatakan kalau kedatangannya ke sini bukan untuk berdebat, namun melainkan untuk memberikan kitab jurus telapak air biru kepadanya. Namun setelah mendapatkan kitab tersebut, Chow Feng begitu marah karena ia kembali dikerjainya, dikarenakan kitab ini bukanlah kitab jurus telapak air biru yang diinginkannya. Akan tetapi setelah ia masuk ke dalam, ternyata ia melihat sebuah kitab yang sudah tergeletak di atas meja. Entah siapa yang menaruhnya, yang pasti kitab tersebut merupakan kitab jurus telapak air biru, sehingga ia pun langsung mencoba mempelajarinya. Namun di pagi harinya, ketika ia mempraktekkan jurus tersebut, seketika kakinya terkilir, dan di sana para murid senior meminta Chow Feng untuk mempelajari jurus tersebut dengan kondisi hati yang tenang dan tidak usah terburu-buru, karena dengan kondisi hati yang tenang membuat tubuh seseorang bisa menyeimbangkan yin dan yang-nya.
Dikarenakan mempelajari jurus tersebut begitu rumit, Chao Feng kembali meminta bantuan sang guru, dan Nyonya Feng Heng yang mengetahui jika Chao Feng sedang kesulitan, ia lalu memberikan kitab Zhuangzi, kitab jalan kebajikan, yang bisa membantunya sebelum mempelajari jurus telapak air biru. Walaupun angin di sana begitu kencang, namun itu bukanlah halangan bagi Chao Feng yang terus mempelajari jurus tersebut. Dan Xuan Feng yang melihat kegigihan dari adik seperguruannya, ia lalu menawarkannya jalan pintas supaya Chao Feng bisa menguasai jurus telapak air biru dengan sempurna. Karena dulu ia juga melakukan hal yang sama, yaitu Chao Feng harus pergi ke sebuah tempat yang berbahaya. Demi balas dendam keluarganya, Chao Feng pun mempercayai perkataan Xuan Feng dan pergi ke tempat berbahaya di pulau tersebut supaya ia menjadi lebih kuat. Namun tak lama setelah itu, seketika kepalanya terasa pusing sehingga ia pun pingsan di tempat. Mengetahui hal itu, Nyonya Feng Heng pun begitu kesal kepada Xuan Feng. Namun Chao Feng membelanya dengan mengatakan kalau ini semua atas keputusannya sendiri dan bukan salah Xuan Feng. Di keesokan paginya, dikarenakan muridnya tidak ingin terluka kembali, sang guru pun akan memberikan petunjuk supaya Chao Feng bisa menguasai jurus telapak air biru, yaitu sang guru memintanya untuk menutup matanya dan merasakan getaran ombak yang ada di depannya. Dan selama 3 hari berturut-turut mempelajari jurus telapak air biru, akhirnya Chao Feng pun berhasil menguasainya. Bahkan para murid senior begitu terkejut setelah melihat Chao Feng yang sudah menguasai jurus tersebut dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian di malam harinya, Wang Yaoxi yang kembali menekan racun dingin di tubuh istrinya. Chao Feng yang tak sengaja berada di sana mendengar pembicaraan gurunya bersama pengawalnya, yang dimana jika sang guru terus menekan racun tersebut seiring berjalannya waktu, maka sang guru juga akan terus mendapatkan racun tersebut. Dan dari sinilah akhirnya Chao Feng mengetahui alasan gurunya selalu terluka ketika mengeluarkan tenaga dalam. Lalu ia pun masuk ke dalam dan meminta Nyonya Feng Heng untuk beristirahat. Sang guru yang selama ini menutupi kelemahannya akhirnya sudah diketahui oleh muridnya sendiri, Wang Yaoxi, yang terkenal pendekar tak tertandingi di dunia persilatan. Sebenarnya hanyalah seorang pendekar yang lemah. Di keesokan paginya, Chao Feng lalu memberitahukan tentang Nyonya Feng Heng yang kini telah terkena racun dingin. Dan hal itu membuat para murid begitu bersedih karena mereka baru mengetahui kabar tersebut. Tak lama kemudian, Mian Feng pun datang dengan memberikan kabar baik karena mereka mendapatkan sebuah surat dari Ouyang Feng yang berasal dari Wisma Gunung Baituo di wilayah barat, yang dikenal di dunia persilatan dijuluki sebagai racun barat Ouyang Feng. Isi dari surat tersebut, Ouyang Feng setelah mencari seluruh kitab di wilayah barat, akhirnya ia menemukan satu metode untuk menghilangkan racun yin terkuat di dunia, yaitu dengan menggunakan bunga rabuk. Bunga rabuk merupakan bunga yang paling murni yang bisa menetralkan racun yin. Namun bunga tersebut sangatlah langka yang tumbuh di kawah gunung berapi, tepatnya di Pulau Liubo, selatan Laut Timur. Mengetahui jika Pulau Liubo sangatlah berbahaya, mereka berempat pun tidak mengajak Chao Feng. Namun ternyata Chao Feng sudah mengetahuinya dan akan ikut dengan mereka. Singkatnya, mereka pun telah sampai di sana dan menemui ketua Pulau Liubo yang bernama Ketua Sue. Mereka pun lalu memperkenalkan diri yang merupakan murid dari guru Wang Yaoxi, yang bertujuan datang ke sana untuk meminta bantuan Ketua Sue demi mendapatkan bunga rabuk. Mengetahui alasan tersebut, Ketua Sue pun akan membantu mereka. Namun masalahnya saat ini, bunga rabuk akan mekar 3 hari lagi karena khasiat bunga rabuk tersebut terletak pada intisari bunganya. Oleh karena itu, ia pun meminta mereka untuk menginap di pulau ini terlebih dahulu sambil menunggu bunga itu mekar. Mereka yang menyetujuinya lalu dibawa ke sebuah tempat untuk beristirahat.
Dan tak lama kemudian datang seorang anak kecil yang merupakan pelayan di sana bernama Mo Feng. Dan Mo Feng yang tangannya sedang terluka membuat ia tidak kuat membawa teko arak tersebut, dan hal itu pun disadari oleh Chao Feng. Setelah ketua Sue dan pengawalnya sudah pergi dari sana, Chao Feng meminta mereka untuk tetap waspada karena ia mencurigai jika ketua Sue sedang memiliki rencana untuk mencelakai mereka, sehingga ia meminta kakak seperguruannya untuk tidak meminum arak yang sudah disediakan tersebut. Namun semua kakak seperguruannya tidak percaya terhadap firasatnya Chao Feng, yang membuat Chao Feng begitu kesal kepada mereka. Chao Feng yang sendirian lalu dihampiri oleh Xuan Peng yang meminta maaf atas perkataannya tadi. Dan seketika mereka tak sengaja melihat Mo Feng yang sedang disiksa oleh kedua pengawal ketua Sue, sehingga mereka pun menolongnya. Setelah kedua pengawalnya itu pergi, Mo Feng langsung mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan alasan dia ada di sini karena dulunya seluruh keluarganya dipaksa menjadi budak keluarga Sue. Namun keluarganya tersebut kini sudah meninggal dunia, dibunuh oleh mereka, dan alasan tangannya terluka karena ia sudah beberapa kali mencoba kabur dari tempat ini. Namun usahanya selalu gagal dan ditangkap kembali. Tidak ingin berbicara lama-lama, di sana Mo Feng juga memberitahukan mereka jika teman-temannya kini sedang dalam bahaya. Dan benar saja, terlihat mereka bertiga yang saat ini sedang pingsan akibat meminum arak yang sudah dicampur dengan obat tidur. Mereka yang sudah sadar akhirnya menyadari apa yang dikatakan oleh Chao Feng adalah benar, jika ketua Sue bukanlah orang baik. Di sana ketua Sue pun menjelaskan jika saat ini ia sedang membuat sebuah racun terhebat dari 49 jenis racun yang ia gabungkan. Namun racun tersebut bukan untuk membunuh orang, melainkan untuk mengendalikan pikiran orang tersebut. Sehingga ia sangat beruntung kedatangan mereka yang merupakan murid Wang Yaoxi yang pastinya memiliki bela diri tingkat tinggi yang sebentar lagi akan menjadi bonekanya. Supaya bisa menolong ketiga kakak seperguruan mereka, Chao Feng lalu meminta Mo Feng untuk memberitahukan tempat apa lagi yang penting bagi ketua Sue. Dan Mo Feng memberitahukan mereka selain gubuk obat ini, di sana terdapat ruang pemurnian pil yang menyimpan bahan dan resep yang paling berharga bagi ketua Sue. Namun ruangan pemurnian pil itu seperti benteng baja, bahkan lalat pun tidak bisa masuk ke dalam sana. Demi mengalihkan pasukan di sana, Xuan Feng pun berpura-pura lengah dan sengaja ditangkap oleh mereka. Dan tiba-tiba mereka mendengar ledakan di ruang pemurnian pil, sehingga ketua Sue yang panik meminta pasukannya yang ada di sana untuk ke ruangan tersebut untuk mengeceknya. Namun itu ternyata adalah jebakan supaya Xuan Feng dan Chao Feng menolong ketiga murid senior mereka. Sebelum pergi dari sana, mereka harus membawa semua obat yang ada di sini karena obat tersebut sangatlah berbahaya bagi orang-orang yang mungkin saja nantinya akan digunakan kembali oleh ketua Sue. Setelah berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah tempat, Cheng Feng yang merupakan kakak keempat meminta maaf kepada Chao Feng karena sebelumnya mereka tidak percaya terhadap ucapannya. Kemudian kembali kepada ketua Sue yang meminta pasukannya untuk terus mencari keberadaan Chao Feng dan lainnya. Walaupun di beberapa titik tidak menemukan keberadaan mereka, namun perahu mereka masih berada di pulau ini. Dan tiba-tiba mereka ternyata kembali datang untuk melawan ketua Sue. Setelah mereka berhasil melumpuhkan ketua Sue dan pasukannya, akhirnya mereka juga berhasil menemukan keberadaan bunga rabuk. Namun mereka tidak bisa mengambilnya dikarenakan pintu besi tersebut begitu kuat. Bahkan ketua Sue juga muncul di dalam sana. Dan tiba-tiba pulau itu pun berguncang karena hanya dengan rangsangan suhu tinggi dari magma gunung ini, maka bunga rabuk ini akan mekar. Yang dimana bunga tersebut mekar 19 tahun sekali. Dan tak lama kemudian, Mo Feng pun datang dengan membawa kunci pintu besi yang mendapatkan kunci tersebut dari kakeknya karena kakeknya ternyata yang membuat pintu besi itu. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengambil bunga rabuk dan melumpuhkan ketua Sue.
Singkatnya, mereka yang sudah kembali ke Pulau Persik dengan membawa bunga rabuk. Di sana sang guru awalnya begitu marah kepada mereka karena perjalanan tersebut sangatlah berbahaya. Namun di sisi itu, sang guru juga bangga karena mereka memiliki jiwa pemberani demi menolong istrinya. Demi menghilangkan racun dingin di dalam tubuh Nyonya Feng Heng, pengawalnya lalu memberikan intisari dari bunga rabuk tersebut. Dikarenakan misi ini telah berhasil, mereka pun merayakan keberhasilan mereka. Bahkan di sana mereka juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mo Feng karena telah membantu mereka. Dan di keesokan harinya, sang guru bersama istrinya yang akan pergi sebentar dan meninggalkan pulau ini, sehingga sang guru meminta mereka untuk tetap berlatih walaupun ia tidak ada. Namun tiba-tiba Cao Feng juga ingin meninggalkan pulau tersebut dengan alasan karena ia sudah memiliki bela diri dan ingin berkelana di dunia persilatan. Mendengar hal tersebut, semua muridnya pun mengajukan hal yang sama seperti Cao Feng, sehingga mereka meminta sang guru untuk mengajak mereka pergi bersama-sama. Namun sang guru tidak mengizinkannya karena di luar sana sangatlah berbahaya dan hanya di pulau inilah mereka bisa aman. Walaupun mereka tidak percaya akan perkataannya tersebut, dulunya ia juga sama seperti mereka yang ingin mengetahui di luar sana seperti apa. Namun ternyata dunia persilatan itu begitu kejam. Banyak para pendekar tingkat tinggi yang membelot dan membunuh para pendekar lainnya demi menguasai wilayah. Demi membalas dendam dan mencari kitab 9 yin, Cao Feng akan tetap pergi meninggalkan pulau ini. Namun rencananya tersebut disadari oleh Xuan Feng yang langsung menghentikannya karena mereka harus mendengar perkataan dari sang guru bahwa di luar sana sangatlah berbahaya. Akan tetapi Cao Feng tetap akan pergi, sehingga demi keselamatannya Xuan Feng pun akan ikut dengannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.